Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya Gaisang, nya sing calager kabehnya ulah poho make masker, jaga anak incu, anak pemajikan ulah poho beas di imah nya itu. Sebuah home industry, yaitu untuk pembuatan kaos kaki muslimah. Tentu saja ini teman-teman pengajian, ibu-ibu pengajian sudah tidak sudah biasa ya memakai kaos kaki. Kemudian juga ada juga yang modelnya seperti ini, dan tentu saja ini kaos kaki sport juga ada. Dan warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Yong Syaifura, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan ribuan penonton pasti terkejut ya mendengarkan pidato Kang Dede Mulyadi yang satu ini. Tadi kita sudah melihat ya cuplikan bahwa ada Ambu Ane ya bersama KDM, sangat-sangat mesra. Sedih rasanya kalau kita mengulang masa lalu, teman-teman. Dan Ambu Ane sekarang beda sekali, teman-teman, karena dulu membuang berlian ditukar dengan besi karat ya. Oke, kita simak dulu pidato KDM mengaji ya. Di depan ribuan ibu-ibu dan bapak-bapak. kata Bah Jaja itu, "Hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ada hari cengek, begitu digegel terus lada lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resepku awewe nu jumlah naloba." Saya baru tahu ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita, tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, "Ayah, jangan nikah lagi." Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu, aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat! Jadi saya tuh ngajarin apa sih anak-anak Jawa Barat itu? Kamu saya keberhasilan saya tidak mengabdi, saya berhasil. Saya ingin menjadi keberhasilan anak-anak Jawa Barat. Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya bernama Udin. Saya ingin ada gubernur yang terlahir dari pemulung, ada gubernur yang terlahir dari buruh tani, saya gubernur yang terlahir dari tentara, pangkatnya prajurit, kepala palang 3, daftar akademi angkatan darat akmil telulus. Kenapa tidak lulus? Berat badannya 47 kg, kurus. Ibu saya, "Atuh gimana, atuh harus jadi tentara." Kata ibu saya, kata bapak, "Kamu satu-satunya anak bapak yang ke-9 tidak ada penerus yang jadi tentara. Makan pepaya, dahar. Pisang, makan." Teman saya ngasih obat namanya Harsen. "Biar makannya gede, badannya gede, kamu bisa jadi tentara, kan kamu jadi backing saya nanti." Kata teman saya, "Aduh alhamdulillah saya minum pil Harsen, boro-boro naik badan, pipi gede." Daftar secaba telulus. Akhirnya saya pindah ikut kakak saya, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya mau roboh, tiap hari saya hanya makan nasi dan garam. Setelah itu apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang ke kakak saya, "Mau kuliah di sini aja, STH Purnawarman Purwakarta." "Uangnya dari mana, Det?" "Ya udahlah, kuliah aja, nanti juga ada rezekinya." Saya ikut kuliah kelas karyawan. Muridnya hanya 30, semua pegawai yang ngeskarolot. Kemudian saya nggak habis akal, saya dimodali oleh teman saya namanya Galih. Ingat saja, sekarang pegawai Pemda Purwakarta, jadi anak buah saya ketika jadi bupati. Saya dikasih uang waktu itu 1 juta. Kemudian saya buka kantin, jualan bala-bala. Di sekolah jualan gehu, lemper. Tiap hari begini, nungguin anak-anak Semea Purnawarman jajan.
Habis itu saya punya kontrakan sendiri. Itu saya ingat betul. Saya punya teman namanya Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Mudah-mudahan Pak Komar masih sehat. Jarak dari rumah kontrakan saya ke sekolah itu 5 km. Saya ngakalin diri untuk gratis. Ketika pulang, berangkat saya jalan kaki, pulangnya apa? Saya lapar nih, tapi gimana uang saya biar gratis nih, biar awet? Saya ikut sama temenin Pak Komar jalan, Pak Komar juga. Nah, hanya untuk apa? Karena setiap pulang dengan Pak Komar, saya pasti diajak makan nasi goreng. Gratis. Jadi, buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada alasan. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin, kemudian memproklamirkan kemiskinannya. Lemah. Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinannya. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya, tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Kerja keras. Kita ngomong guru, apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, saya kelas 1 SD muridnya 60, satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah, anak tahun 70 bu dokter, kopok bu, kopok. Di kelas saya dari 60 murid 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung. Untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok karena disiapin. Anaknya politisi disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin anak Jairoh karunya. Motorna belum lunas sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut kerombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak.
Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Yang ada dalam pikiran saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra, takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputeris mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping nak ayah. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, sehingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit. Karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah, melalui proses rekayasa genetik.
telur-telur lahir tanpa proses perkawinan, maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam Mimin, siang Maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini, jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini, di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Nggak punya lagi tanah, nggak inget pada kampungnya, nggak ngerti bahasa ibunya, nggak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, nggak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah, jangan terjadi take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu, itu dia ya pidato KDM ya, dimana spesial mungkin ya hari ini hari Ibu ya. Alhamdulillah, semoga ya sehat semua ya ibu-ibu kita, amin ya Allah rabbal alamin. Dan ya mungkin ya cukup menyesal sekali ya Ambu Ane karena telah membuang Kang Deddy Mulyadi pada waktu itu ya. Dan tadi sempat ada video bahwa Ambu Ane jualan kaos kaki yang tadinya DPR, yang tadinya bupati ya, bukan, nggak apa-apa sih, yang penting halal ya teman-teman ya. Intinya ya mungkin ya karena udah berpisah dengan KDM ya, turun elektabilitasnya teman-teman. Dan itulah ya, itu sudah merasakan kan Ambu Ane ya betapa powernya KDM ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.